Selamat siang Pak Danang, perkenalkan nama saya Deborah Agustin Stianing Tias dengan NIM 20-2021-017 dari kelas MZ121B. Di sini saya akan menjelaskan soal TAS bagian 2. Nomor 1. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG, maka sudut A kongruen dengan sudut E. Nah, apakah jika segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga EFG, maka sudut A tidak kongruen dengan sudut E? Jelaskan. Nah, jadi di sini segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG, maka sudut A kongruen dengan sudut E, sudut C kongruen dengan sudut G, sudut B kongruen dengan sudut F. Begitupun dengan sisi A kongruen dengan sisi EG, sisi CB kongruen dengan sisi GF, dan juga sisi AB kongruen dengan sisi EF. Nah, jika segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga EFG, maka sudut A tidak kongruen dengan sudut E, sudut C tidak kongruen dengan sudut G, sudut B tidak kongruen dengan sudut F. Begitupun juga sisi AB, AC tidak kongruen dengan EG, sisi AB tidak kongruen dengan EF, dan juga sisi CB tidak kongruen dengan sisi GF. Nomor 2. Diketahui sudut ABC dan sudut DCB adalah sudut siku-siku. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2, dan kesimpulannya sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Nah, yang pertama, implikasi dari sudut ABC dan sudut DCB adalah siku-siku, yaitu sudut ABC kongruen dengan sudut DCB. Ini menggunakan definisi sudut siku-siku. Yang kedua, implikasi dari sudut 1 kongruen dengan sudut 2, yaitu sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Menggunakan postulat pengurangan. Karena kedua sudut kongruen, yaitu sudut ABC dengan sudut DCB, dikurangkan dengan kedua sudut kongruen, yaitu sudut 1 dan sudut 2, akan menghasilkan sudut kongruen, yaitu sudut 3 dan 4. Nomor 3, diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 3, sudut 2 kongruen dengan sudut 4, dan kesimpulannya sinar CD bisektor dari sudut ACB. Yang pertama, kita membuat garis bantu terlebih dahulu. Di sini kita namakan Q. Lalu yang pertama, Q adalah midpoint dari segmen AB, karena setiap ruas garis memiliki titik tengah. Ini menggunakan postulat 20.
Nah, di sini kita tahu bahwa Q adalah midpoint dari segmen AB, maka implikasinya segmen AQ kongruen dengan segmen QB. Definisi midpoint. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Lalu yang ketiga, kita bisa mengatakan bahwa DQ kongruen dengan DQ menggunakan sifat reflektif. Nah, di sini kita sudah memiliki sisi dan juga sudut, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga AQD kongruen dengan segitiga BQD dengan HL, yaitu sisi sudut. Nah, kita sudah tahu bahwa segitiga AQD dan BQD itu kongruen, maka kita bisa menyebutkan bahwa segmen AD kongruen dengan segmen DB menggunakan definisi poligon kongruen. Lalu kita juga sudah memiliki segmen sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Dan kita juga bisa mengatakan bahwa segmen DC kongruen dengan segmen DC menggunakan sifat reflektif. Nah, kita sudah memiliki sisi dan juga sudut. Maka kita bisa disimpulkan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC menggunakan HL, yaitu sisi sudut. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut DCA kongruen dengan sudut DCB menggunakan definisi poligon kongruen. Nah, karena sudut DCB dan DCA itu kongruen, maka kita dapat simpulkan bahwa sinar CD bisektor dari sudut ACB. Nomor 4, diketahui segmen AC dan segmen BD adalah bisektor dari E dan kesimpulannya yaitu E midpoint dari segmen RS. Yang pertama, segmen AC bisektor E. Implikasinya yaitu segmen AE kongruen dengan segmen EC menggunakan definisi bisektor segmen garis. Yang kedua ada segmen BD bisektor E. Implikasinya segmen DE kongruen dengan segmen EB. Definisi
bisektor segmen garis. Yang ketiga, sudut DEC kongruen dengan sudut BEA karena kedua sudut vertikal maka keduanya kongruen menggunakan teorema 7. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa sudut AE kongruen dengan sudut EC, sudut DE kongruen dengan sudut EB, dan sudut DEC kongruen dengan sudut DBEA. Maka kesimpulannya segitiga DEC kongruen dengan segitiga BEA menggunakan postulat 13, yaitu sisi, sudut, sisi. Yang kelima, sudut B kongruen dengan sudut D menggunakan definisi poligon kongruen. Lalu yang keenam, sudut DES kongruen dengan sudut BER karena kedua sudut vertikal maka keduanya kongruen menggunakan teorema 7. Nah, di sini kita sudah memiliki sudut D dan sudut B kongruen, segmen DE dan segmen EB kongruen, dan juga sudut DES dan sudut BER kongruen. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga DES kongruen dengan segitiga BER menggunakan postulat 14, yaitu sudut, sisi, sudut. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa segmen SE kongruen dengan segmen ER. Menggunakan definisi poligon kongruen. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa E adalah midpoint dari RS menggunakan kebalikan dari definisi bisektor sudut E. Nomor 5, diketahui sinar AD adalah bisektor dari sudut BAC dan segmen AB kongruen dengan segmen AC, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Lalu kesimpulannya E terletak pada garis AD. Nah, yang pertama, dari sinar AD adalah bisektor sudut ABC, kita dapat
mengetahui bahwa sudut BAE kongruen dengan sudut CAE, yaitu definisi bisektor sudut. Lalu kita sudah mengetahui segmen AB kongruen dengan segmen AC. Nah, kita bisa mengatakan bahwa segmen AE kongruen dengan segmen AE menggunakan sifat reflektif. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga EAC kongruen dengan segitiga EAB menggunakan postulat 13, yaitu sisi sudut sisi. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa segmen CE kongruen dengan segmen BE menggunakan definisi poligon kongruen. Nah, kita juga sudah memiliki sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Lalu kita juga bisa mengatakan bahwa DE kongruen dengan DE menggunakan sifat reflektif. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa segitiga DEC kongruen dengan segitiga DEB menggunakan HL, yaitu sisi-sisi sudut. Nah, dari segitiga yang kongruen ini kita bisa mengatakan bahwa segmen CD kongruen dengan segmen BD menggunakan definisi poligon kongruen. Nah, dari sini kita tahu bahwa AD segmen AD adalah bisektor tegak lurus segmen BC menggunakan teorema 18, yaitu jika suatu titik berjarak sama dengan endpoint segmen garis, maka garis tersebut terletak pada bisektor tegak lurus garis segmen. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa E terletak pada garis AD. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.